Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bareng aku Asia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah selalu menyaksikan video aku dan selalu DM aku, menanyain kabar aku bagaimana dan menantikan video-video aku. Aku sangat terharu banget. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau cerita-cerita tentang bagaimana cara memperpanjang paspor aku sekarang tinggal di negara UAE atau United Arab Emirates, tapi saya kebetulan berdomisili di kota Abu Dhabi ya. Jadi saya mau bercerita tentang bagaimana cara memperpanjang paspor di Abu Dhabi di sini ya. Yang kebetulan saya tinggal di Abu Dhabi ya, tentunya saya ke KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kalau yang di Dubai kan lain lagi, ada KJRI ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Dan tentunya di sini saya akan menjelaskan karena saya yang memakai own visa atau freelance visa atau visa sendiri ya gitu ya. Jadi saya ngurus-ngurusnya sendiri. Dan tentunya teman-teman perlu tahu ya syarat-syaratnya apa aja yang harus yang harus dibutuhkan ya. Dari pertama saya WhatsApp itu pegawai KBRI-nya. Saya tanya gitu, gimana apa aja persyaratan untuk pegawai non formal yang kerja di UAE, United Arab Emirates, untuk memperpanjang paspor. Dan mereka mengirimkan persyaratan melalui WhatsApp teks kayak gitu. Mereka mengirimkan bilang katanya harus ada, pertama itu paspor asli tentunya. Ini dia, saya udah bawakan ya. Harus ada paspor asli tentunya. Ini paspor saya, paspor lama. Dan juga harus dikopi paspor harus dikopi paspor kita yang asli ini tuh harus dikopi, dan juga Emirates ID saya. Dan tentunya Emirates ID saya ini ya, ini tuh juga harus dikopi. Dan katanya juga harus resident visa, izin tinggal kita seperti ini nih. Nah ini juga resident visa itu harus dikopi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya belum bebas masker, dan saya tuh harus sedikit-sedikit pakai masker karena takut ada denda. Di sini tuh lumayan dendanya kalau kita di luar tidak pakai masker ya. Jadi dan juga selain itu semuanya paspor kita dikopi, kopi ID Emirates ID kita dikopi, itu KTP kita di sini, dan juga resident visa kita dikopi, dan juga ada surat kontrak kerja ya, karena saya pisahnya pisah formal. Jadi ada yang namanya surat kontrak kerja dari Tadbir ya. Kita bayar 75 dirham. Kita bilang ke sana mau bikin sign kontrak atau surat kontrak kerja atau sign kontrak ya. Dan ini mereka akan kasih 36 lembar, dan mereka akan kasih kita 36 lembar ini perjanjian ya. Dan ini di sini tuh ada di kontrak nomor 6 itu, ini ada kita harus tanda tangan. Ini tanda tangan majikan di sini, dan ini tanda tangan kita ya. Ini tuh bertanda bahwa kita ini punya sponsor. Dan untuk minimal gaji buat teman-teman, kalau yang mau perpanjang paspor itu harus minimal gaji sekitar 1.500 untuk 2 tahun pertama. Nanti untuk selanjutnya harus bertambah lagi ya 1.700, karena setiap tahun katanya sih penambahan gaji itu untuk TKW formal di sini. Untuk TKI formal itu sekitar 200 per kontrak ya naiknya kayak gitu. Untuk gaji pertama maksimal kalau kita mengajukan sign kontrak atau kontrak kerja di bawah 1.500, embasi tidak akan mau proses, KBRI tidak mau proses, karena mereka akan pikir itu tidak standar dengan gaji kita di sini. Ya mereka memperjuangkan hak-hak kita sih sebenarnya, tapi sesungguhnya para pekerja di KBRI itu tidak mengerti situasi dan kondisi kita di dalam itu sama majikan bagaimana. Kadang majikan itu tidak ada yang mau mengerti, mereka tetap aja masih gaji kita itu ada yang 1.000, ada yang 1.200 kayak gitu ya teman-teman. Ada yang 1.200, ada yang ya 1.100, nggak tentu pokoknya kayak gitu. Para pegawai embasi itu, para pegawai ke KBRI itu tidak tahu gimana gitu pergulatan kita dengan sponsor itu ya. Mereka hanya menekankan kepada kita, pokoknya kalian harus mendapatkan gaji untuk kontrak pertama itu
1.500 dirham. Tapi kadang majikan nggak mau ngasih gaji segitu. Jadi otomatis mau nggak mau ya kita tuh kadang gimana gitu. Mereka mungkin kalau yang majikannya mengerti, oke, mereka akan datang ke KBRI dan akan menjelaskan gitu. Tapi kadang majikan tuh pada yang mau menang sendiri, jadi ujung-ujungnya kita sendiri yang kerja itu tertekan ya teman-teman. Begitu ya. Sesungguhnya diadakan di sini ada kedutaan KBRI yang bisa kita untuk mengadu, tapi sesungguhnya sama sekali kita tidak bisa mengadu apa-apa. Kadang kita itu di sini punya keluh kesah mau datang mengadu kepada mereka, mereka kadang itu menyambut kita itu dengan nada yang sangat ketus sekali, dengan sikap yang sangat jutek yang membuat kita tuh takut untuk menceritakan semua keadaan tentang kita itu. Mungkin tujuan mereka baik, aku tahu, aku mengerti tujuan para pegawai kedutaan itu baik agar kita tuh tidak, mentalnya itu tidak lemah, untuk tidak sedikit-sedikit kabur minta pulang ke kantor, ke KBRI, mungkin begitu. Makanya mereka itu tegas. Jadi kita harus bertahan di rumah majikan, tapi tidak semudah itu ya teman-teman. Pasti semua teman-teman pada tahu, pada ngalamin, tidak semua antara pergulatan kita di dalam rumah tempat majikan bekerja itu sangat-sangat tidak manusiawi. Kadang ada yang makanan kurang, fasilitas kurang, kayak gitu ya teman-teman. Tapi tergantung nasib. Saya doakan semoga semua teman-teman dimanapun semua pejuang devisa pada sehat, pada dapat majikan yang baik dan bernasib sangat baik gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, begitulah perjuangan di luar negeri itu tidak mudah dan sangat tidak gampang untuk kita lalui. Kita harus berjuang sekuat tenaga, sekuat pikiran kita. Yang pokok utama yang saya selalu sarankan buat teman-teman semua sama pejuang devisa dimanapun, kita harus kuat iman. Spiritual kita itu harus kuat, apapun agamanya, apapun keyakinannya, pegang teguh. Kita harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun banyak sekali ya orang yang mengambil segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak, gaji yang gede, tapi semoga kita dijauhkan dari semua itu. Kita semuanya selalu sehat, selalu lancar dan tercapai segala cita-cita kita di negara kita di Indonesia, dan keluarga kita juga pada sehat dan kita bertemu kembali, panjang umur semuanya ya teman-teman. Aku di sini cuma karena aku ngerasain, aku berspeak up begini karena aku ngerasain bagaimana susahnya, perihnya, pedihnya kita bekerja di luar negeri itu tidak gampang. Banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Karena sekarang saya jualan makanan juga, banyak konsumen saya yang tinggal di rumah majikan. Kenapa mereka beli-beli makanan sama saya? Karena makanan pun kadang ada yang tidak dipenuhi sama majikannya. Mereka tidak dikasih makan yang layak, tempat tinggal yang layak. Jadi makanya mereka pingin makan. Kadang ada juga yang mungkin mereka bosan dengan majikan, dengan makanan di rumahnya kayak gitu ya. Tapi banyak sekali cerita yang saya temui, mereka beli makanan karena majikannya tidak memberi makanan yang layak gitu untuk mereka gitu. Kadang dikasih makanan sisa, dikasih makanannya terlalu telat, satu hari cuma satu kali kayak gitu. Ngeri sekali pokoknya saya jumpai di luaran itu. Mungkin para pegawai kedutaan tidak ada yang menemukan itu, tapi kami sebagai sesama pegawai devisa, pejuang devisa, saya sesama pekerja, saya menemukan gitu ya teman-teman saya yang mengalami sangat memprihatinkan. Dari ya kerja udah kayak sapi roda ya, dari pagi jam 5 subuh sampai jam 12 malam kadang baru pada masuk lagi, tapi mereka tetap berjuang karena mereka ingat tekad dan tujuannya waktu pergi dari Indonesia ke sini itu mau apa, dan mereka sudah pikirkan mungkin konsekuensinya seperti apa. Ya, dan menurut saya sih menurut saya itu pantas saja gitu banyak orang yang memilih jalan pintas untuk pergi keluar dari rumah majikan, karena kadang-kadang gitu tidak seimbang dengan prakerja, dengan kontrak kerja itu kita bagaimana peraturan antara pembantu pegawai dan majikan itu kayak gitu ya teman-teman. Tapi semoga saja, sekali lagi saya doain semoga semuanya dapat majikan yang baik dan panjang umur dan kitanya sehat. Kalau untuk teman-teman yang alhamdulillah dikasih majikan yang sangat baik, bekerjalah dengan baik gitu ya. Jangan cari alasan ini tuh, jangan menyanyiakan kesempatan, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang
bernasib sangat tidak baik, sangat kurang beruntung. Makanya buat teman-teman yang punya majikan baik, jangan tergoda ini itu, bekerjalah kalian sesuai peraturan kerja, dan juga manfaatkan waktu kalian seolah-olah kita ini untuk belajar. Mungkin kalau yang tukang masak seolah gunakan aja di insting feelingnya itu, di otaknya itu bahwa saya sedang belajar, sedang kursus gitu. Nanti kan kalau di rumah kita bisa buka usaha, yang tukang bikin kue bisa bikin kue, kita bisa buka usaha restoran kayak gitu ya. Dan yang untuk yang pokoknya sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya apa aja, ambil pelajaran dari segi apapun ya teman-teman. Itu sih kalau menurut saya ya. Makanya kita tuh harus selalu bersyukur, intinya kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita harus selalu bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya teman-teman juga semua jangan lupa selalu teman-teman itu tentunya saya sarankan jangan lupa selalu menunaikan kewajiban kalian. Percayakan di sini tuh kita tidak bisa minta tolong sama dukun, sama teman sesama Indonesia pun kita pun jarang bisa minta. Kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang akan mengatur hidup kita, yang akan memudahkan urusan kita. Percayalah, jangan selalu tinggalkan kewajiban kita, terutama yang 5 waktu. Sesibuk apapun usahakan, kalau yang kita usahakan ngomong baik-baik sama majikan, kalau waktunya sholat saya minta izin dulu untuk sembahyang, karena itu kewajiban kita nggak boleh tinggal ya teman-teman, karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan di sini. Kita tidak akan bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyaksikan videonya. Begitu saja. Oke teman-teman, begitu saja ini videonya tentang bagaimana cara memperpanjang paspor dan juga tentang keadaan di luar negeri. Saya sedikit sharing-sharing. Jadi sekali lagi saya terangkan, buat yang mau perpanjang paspor di Emirates, pertama itu harus kopi paspor asli, dan kedua harus paspor asli, dan kedua kopi paspornya kopi paspor, kopi Emirates ID, dan juga kopi residen visa, dan kopi paspor dan ID-nya majikan, tentunya sponsor ya, dan surat kontrak kerja dari Tadbir 36 lembar, dan harus ditanda tangan, yang nomor 6 itu harus ditanda tangan kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keep spirit ya, keep spirit. Semoga kalian teman-teman semuanya semoga sehat selalu, bahagia, dan makin sukses berpulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, ketemu bahagia dengan keluarganya. Thanks for watching, bye bye, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you the next video.